Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Yang artinya, apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah mengetahuinya. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Di sini kaidah menunjukkan bahwasanya ya, kebaikan apapun yang dilakukan, sekecil apapun, pasti Allah mengetahuinya. Oleh karenanya seorang jangan ragu-ragu untuk melakukan kebaikan, karena semua kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 197 ya. 197. Saya bacakan ayatnya selengkapnya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji memiliki bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang wajib melakukan haji pada bulan-bulan tersebut, maka jangan dia berbuat rafath, jangan dia melakukan kemaksiatan, dan jangan dia berdebat ketika sedang berhaji. Kemudian kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berberkalah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kepadaku wahai ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Kaidah ini sangat penting ya, memberikan kita banyak faedah ya. Kalau kita tahu Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Faedah yang pertama, kita tidak menyepelekan kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Karena di sini Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin. Kata Allah di sini min khairin ya. Yang dalam arti bahasa Arab yaitu kebaikan apapun. Kebaikan apapun. Umum, kebaikan besar menurut pandangan kita, kebaikan kecil menurut pandangan kita ya. Kebaikan terkait untuk diri kita sendiri, kebaikan terkait dengan orang lain ya. Semua kebaikan, jika itu adalah kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Maka di sini kebaikan bersifat umum. Ya, umum. Dia kebaikan besar atau kecil di mata kita ya. Atau terkait diri sendiri, atau terkait juga dengan orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik." Jangan kalian meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Kenapa? Senyuman yang kau berikan kepada saudaramu tersebut, kepada kamu tersebut, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatannya sepele tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di mata kita kebaikan tersebut kecil, tapi bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang amalan kecil, tapi kalau disertai dengan niat yang agung maka menjadi besar. Kata sebagian salaf, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil jadi besar karena niat, ya. Dan sebaliknya, "Rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah." Betapa banyak amalan yang menurut kita besar, dia menjadi kecil karena niat yang bermasalah. Oleh karenanya urusan kita adalah yang penting Allah tahu, dan jangan sepelekan kebaikan apapun. Karena kata Allah, "Wa ma taf'alu min khairin." Kebaikan apapun yang kau lakukan, ya'lamuhullah, maka Allah mengetahui. Maka dengan kaidah ini kita tidak menyepelekan kebaikan apapun. Jangan sepelekan zikir apapun, istighfar, tasbih, tahlil, takbir. Kalau kita sedang sendirian, jangan lupa untuk berzikir. Daripada bengong, mending kita berzikir. Jangan juga ketika kita berbicara dengan kawan, jangan
meluputkan kebaikan. Kita menyenangkan hatinya, kata-kata tidak menyakiti hatinya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah meskipun orang lain mungkin tidak mengetahui. Baik, faedah yang kedua, jadi ini disebut kenapa memberikan faedah keumuman, karena ini datang dalam konteks jumlah syartiyah, ya, kata para ulama. Kenapa? Karena dalam konteks jumlah syartiyah umum, karena konteks jumlah syartiyah. Kalau syartiyah ada isim nakirah datang dalam konteks jumlah syartiyah, bagi yang tahu bahasa Arab, maka dia memberikan faedah keumuman. Baik, kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan juga yaitu pentingnya ikhlas, ya, atau motivasi untuk ikhlas. Motivasi untuk ikhlas dan menyembunyikan amal. Amal soleh. Kita ini selalu digelitiki oleh syaitan untuk mempublish amal yang kita lakukan. Kalau kita tahu kaidah ini, sudah selesai. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, selesai urusan. Kalau Allah tidak tahu, itu baru masalah. Tapi apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah? Tentu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan amalan lisan, jangankan amalan jawari, anggota tubuh, bahkan amalan hati Allah pun tahu, ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kata Allah, ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, maka waspadalah. Maka apa yang bergejolak dalam jiwa pun kita harus waspada. Kalau kita riya, Allah tahu. Kalau kita hasad, Allah tahu. Kalau kita sombong, Allah tahu. Sebagaimana kalau kita ikhlas, Allah pun tahu. Kalau kita berharap kepada Allah, tawakal sama Allah, Allah pun tahu. Jadi kita punya kaidah, Allah sudah tahu, ya sudah. Allah sudah tahu, ya, ya sudah. Jadi dengan kita mengetahui kaidah ini, kita tidak terlalu pusing dengan komentar netizen. Komentar apa? Netizen. Ya. Kita hidup di zaman orang yang sibuk dengan apa? Komentar netizen. Ya, kebahagiaan dia tergantung komentar netizen, kehancuran kebahagiaannya pun tergantung apa? Komentar netizen. Ya, yang seharusnya yang dia pikirkan bahwasanya kalau Allah sudah tahu, sudah selesai. Orang tahu nggak urusan, nggak urusan saya. Ya. Yang penting Allah sudah tahu. Oleh karenanya bagaimana para salaf dahulu, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Maka seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya, dan itu perlu dilatih. Perlu dilatih untuk tidak bercerita tentang apa yang dia lakukan. Ya. Lihatlah bagaimana sebagian salaf, ya, disebutkan kalau baca Al-Quran, kemudian ada yang lihat, terkadang dia tutup Al-Qurannya supaya tidak diketahui sedang baca Al-Quran. Di antara mereka ada yang seperti itu, saking ingin menyembunyikan amal soleh mereka. Di antara mereka ada yang sholat malam, kemudian dia sholat di tengah malam, kemudian dia tidur lagi. Orang-orang tidak tahu ketika bangun subuh, dia kemudian menggeliat dengan berkata, malam begitu panjang, ya, enak tidur, ya. Jadi orang menyangka dia apa? Tidur, padahal dia sholat malam. Ini dalam rangka untuk menyembunyikan amal soleh, ya, amal soleh. Karena luar biasa, ya, syaitan berusaha menggeliti kita sehingga kita akhirnya menceritakan amal soleh, pingin amal kita diketahui oleh seluruh manusia. Kalau perlu bukan cuma orang Indonesia yang tahu, kalau bisa seluruh dunia pun tahu apa yang kita lakukan, sehingga kita sibuk mempublish amalan kita. Maka ini kalau kita punya kaidah, Allah sudah tahu, sudah selesai urusan. Ini membantu kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau menceritakan amal ada dua bahaya. Bahaya pertama, seorang terjerumus dalam riya. Dengan menceritakan amal dia bisa terjerumus dalam apa? Riya. Kan hati ini lemah, begitu dia cerita amalnya, kemudian orang memujinya dan dia cari pujian tersebut, akhirnya dia kecanduan ingin dipuji. Setiap apa yang dia lakukan maka dia ceritakan. Setiap apa yang dilakukan maka dia ceritakan. Jadilah dia tertawan dengan hubbu syuhrah, cinta untuk terkenal, cinta popularitas,
Dan itu sudah menjadi kecanduan, maka susah bagi orang yang seperti ini. Ya, sehingga apapun yang dilakukan dia publish. Bahkan kalau ada orang memuji dia, maka dia pun cantumkan pujian tersebut. Lihatlah si fulan memuji saya karena amalan saya, karena ilmu saya, karena buku saya. Akhirnya dia sudah terbiasa dengan cinta pujian. Tapi kalau dia memotong sejak awal, tidak ingin dipuji, berusaha tidak menceritakan apa yang dia lakukan, maka dia tentram. Dia tentram dan dia bahagia. Kata dia, yang penting Allah sudah tahu. Kemudian yang ketiga, di antaranya melatih diri untuk tidak berharap pamrih. Atas kebaikan apapun. Karena kalau Allah mengetahui, Allah akan mengganjari ya. Karena kaidah menyatakan jika Allah mengetahui, Allah akan memberi ganjaran. Maka Allah memberi ganjaran, beri pahala. Allah tahu, Allah mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun kebaikan yang kau lakukan Allah mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah akan memberi ganjaran. Sehingga seorang ketika melakukan amal soleh, dia hanya mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia baiki ternyata berbuat kasar kepada dia. Itu di antara kebaikan yang Allah inginkan pada dia, bagi dia. Karena dengan demikian dia terlatih untuk tidak mengharap pamrih dari orang yang dia baikin. Misalnya seorang berbuat baik kepada kerabatnya, ternyata kerabatnya membalas dengan keburukan. Ya, maka dia tidak usah emosi, santai aja. Jangan dia ungkit-ungkit lagi dan kait-kaitkan dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Tidak usah. Karena yang dilakukan dulu untuk Allah, bukan untuk mengharap pamrih dari orang tersebut. Allah sudah tahu, selesai urusan. Bagaimana perkataan para ahli surga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan dan kami tidak berharap dari kalian pamrih, terima kasih dan yang lainnya ya. Kami benar-benar murni mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah syiar orang yang beriman. Maka latih diri ketika melakukan kebaikan apapun, kita tidak sedang memposisikan diri kita punya jasa sama dia. Latih diri kita seperti itu. Itu perlu latihan. Ya. Karena kalau kita merasa punya jasa sama dia, ini terkadang berbahaya. Ya, kita akhirnya minta apa? Minta balasan. Kita latih diri kita, kalau kita berbuat baik sama orang, justru dia yang berjasa sama kita. Karena dengan kita berbuat baik sama dia, kita dapat pahala. Kita harus rubah mindset kita. Latih diri kita ketika kita berbuat baik sama orang, jangan merasa kita berjasa sama dia. Tapi kita latih diri kita, dia merupakan sebab saya dapat pahala. Dengan berbuat baik kepada dia, maka saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa selalu berjasa, kita selalu terkadang mengharap pamrih. Harusnya dia balas dengan apa? Kebaikan. Saya sudah bantu dia, kenapa dia sikap kasar sama saya? Oleh karena saya katakan tadi, terkadang seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat baik sama kerabatnya, ternyata kerabatnya berbuat buruk sama dia. Ketika itu dia jangan mengurangi kebaikannya. Karena yang dia lakukan kebaikan itu bukan untuk dapat pamrih dari kerabatnya, tapi dia melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit, tapi seorang belajar. Kalau bisa dia belajar, latihan, maka dia akan benar-benar bahagia. Setiap melakukan kebaikan, pikiran dia yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Mau diterima, mau dihina, mau apa, yang penting Allah sudah tahu, maka selesai urusan. Selesai urusan. Lihatlah bagaimana Allah memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai 20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sayujannabuhal atqa." Sungguhnya neraka jahanam akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya dalam rangka untuk mensucikan dirinya, bukan untuk mengotori dirinya, ya. Yang menyumbangkan hartanya dalam rangka untuk mensucikan apa? Dirinya. Bukan mengotori dirinya. Adakah orang bersedekah dengan mengotori dirinya? Ada. Menyumbang hartanya tapi sombong. Menyumbang hartanya tapi merasa punya jasa sama orang lain. Menyumbang hartanya tapi
semena-mena terhadap orang tersebut. Menyumbang hartanya tapi menyakiti hati orang yang dia bantu. Itu namanya dia bersedekah tapi mengotori apa? Diri. Kita bersedekah untuk mensucikan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Ini Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan hartanya dalam rangka untuk mensucikan jiwanya. Karena sedekah itu punya manfaat untuk yang kita sedekahi dan manfaat untuk yang bersedekah. Untuk yang kita sedekahi manfaatnya lebih sedikit dibandingkan manfaat orang yang bersedekah. Yang disedekahi kebutuhannya terpenuhi. Kalau dia sakit mungkin kita belikan obat, kalau dia lapar kita kasih makan. Tapi yang lebih utama bagi yang bersedekah. Dia bersedekah, dia tazakka, mensucikan dirinya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah harta dari mereka itu sedekah, yang sedekah tersebut mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Membersihkan dari hasil-hasil yang buruk dan mensucikan jiwa mereka. Maka seorang ketika bersedekah, dia niatkan untuk mensucikan dirinya. Bukan untuk mentang-mentang, bukan untuk merasa punya jasa sama orang. Kapan dia selalu merasa punya jasa sama orang, ini dia tidak suci dirinya. Bantu-bantu aja selesai. Allah sudah tahu selesai urusan dia. Ini harus perlu kita latih. Abu Bakar dipuji oleh Allah, kata Allah, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka." Orang yang memberikan hartanya dalam rangka mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia memberikan tersebut ya, bukan karena ada balas budi, bukan karena utang budi dan bukan karena berharap budi dari seorang pun. Illa batigha'a wajhi rabbil a'la. Tidak lain dia bersedekah kecuali untuk mencari wajah Allah yang maha tinggi. Itu tujuannya seorang bersedekah. Mensucikan diri dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dibalas jasanya, bukan untuk agar budinya diingat-ingat oleh orang tersebut, sama sekali tidak, ya. Ini pujian Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika setelah membebaskan Bilal, apakah dia merasa Bilal punya utang budi sama dia? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Ya sudah, Bilal merdeka selesai. Dia enggak pernah bilang kamu saya yang bebaskan, enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Dia ini mentang-mentang Bilal pernah saya merdekakan, kemudian saya perintah, enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali, itu sama sekali tidak dipikirkan oleh Abu Bakar. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq ketika dia memerdekakan budak, dia milih budak-budak yang lemah, ditegur oleh bapaknya. Kamu kenapa memerdekakan budak yang lemah-lemah? Kan ada budak yang kuat-kuat, kalau mereka berloyal kepada engkau. Budak-budak lemah seperti Bilal ngapain dimerdekakan? Maka dia bilang, saya mengharap wajah Allah. Saya bukan memerdekakan Bilal untuk dia balik balas budi kepada saya, tidak. Makanya dia memerdekakan budak-budak yang lemah. Karena dia sama sekali tidak berharap budi. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika melakukan kebaikan, dia tahu Allah telah mengetahuinya. Maka Allah puji dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Demikian juga tadi dalam surat Al-Insan ayat 9, para penghuni surga syiarnya, "Innaman ya Allah, kami tidak berharap dari kalian balasan maupun terima kasih." Maka ini ayat ini atau kaidah ini memberikan kita 3 faedah sehingga kita senantiasa mawas diri, waspada, jangan sampai kita melakukan kebaikan ternyata kebaikan kita hilang pahalanya atau berkurang pahalanya. Hilang kapan? Ketika kita ternyata riya. Berkurang pahalanya kapan? Ketika ternyata kita menceritakannya sehingga pahala tersebut berubah dari pahala ibadah tersembunyi menjadi pahala ibadah terlihat. Itu pun kalau kita masih ikhlas. Syaitan kalau bisa menjerumuskan kita dalam riya, dia akan jerumuskan. Kalau tidak mampu menjerumuskan kita ke dalam riya, kita cerita-cerita bukan karena riya, maka amal ibadah tersebut pahalanya berubah dari amal ibadah yang tersembunyi pahalanya lebih besar, turun level menjadi amal ibadah yang diketahui, Ini pun kalau ikhlas. Kalau enggak ikhlas maka gugurlah amalan kita. Kemudian juga di antara yang mengurangi pahala ketika kita melakukan satu ibadah, sedekah dan yang lainnya, kita masih berharap pamrih. Kapan kita berharap pamrih maka mengurangi nilai ibadah yang kita lakukan. Taib, ini kaidah ke-46, kita lanjutkan pada kaidah yang ke-47 ya. Karena subhanallah, hobi men-share amal ini berbahaya. Nanti lama-lama menjadi kecanduan ya. Mulai dari sedikit.
Karena ketika kita men-share amal, ada yang muji, ada kelezatan yang kita rasakan. Kelezatan ria. Ria itu ada kelezatannya. Maksiat itu pasti ada kelezatannya. Mulai kita senang, kita share lagi kedua kali, ketiga kali, ke-10 kali candu. Kalau nggak nge-share, nggak nge-publish amal soleh, rasanya ada yang kurang. Sehingga kita nge-share, terkadang tidak langsung. Terkadang secara tidak langsung, tapi secara tidak langsung. Misalnya murid kita suruh kita lagi sholat duha, kemudian di-share, guru saya sering sholat duha. Terus kita kasih jempol di situ. Bukan kita yang nge-share, saudara murid kita yang share, dan kita menyetujui. Kita menyetujui dia men-share amal soleh kita. Bukannya kita marahin, tapi kita apa? Setujui. Bahkan kita kasih jempol, bahkan kita repost. Ini lemah, maka jangan main-main dengan hal ini. Ya, kalau bisa tidak. Nanti sudah kecanduan. Sampai di sini dalam buku tafsir ada seorang terkenal rajin ibadah. Dia sedang sholat, maka ada 2 orang ngobrol di situ. Ini cerita tentang dia, 2 orang ini. Ini si fulan, masya Allah, rajin sholat, setiap jam segini dia sholat. Dia bahagia banget, tapi akhirnya masih ada yang kurang. Terus dia bilang, saya juga rajin puasa. Saya juga rajin puasa. Saking sudah kecanduan apa? Kalau tiap hari tidak ada yang komentar, merasa ada yang kurang. Tiap hari tidak bikin konten, kayaknya gelisah. Sehingga ya sebenarnya kehidupan kita tergantung dengan apa? Netizen ya. Maka seorang berusaha memutus kecanduan tersebut. Ingat, kalau dia meninggal dia sendirian. Dia masuk alam barzah sendirian. Netizen nggak ada yang ikut, paham? Yang tukang jempol-jempol semua nggak ada yang ikut. Semua jempol-jempol tersebut tidak bermanfaat. Oleh karena seorang latih diri, Allah sudah tahu, selesai urusan. Allah sudah tahu, selesai urusan. Kita sedang bersedekah, kita sedang sholat, muamalah kita dengan Allah, bukan dengan orang yang kita sedekahi. Ya, kita beramal nahi mungkar, kita pun karena Allah, bukan karena supaya diakui. Saya berbicara, Ustadz berani, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Urusan kita dengan Tuhan. Apa kau layak untuk berbicara atau tidak? Jangan termotivasi dengan orang-orang harus berbicara. Kalau tidak pantas, ilmu tidak cukup, data tidak lengkap, tidak usah bicara. Mau orang mau ngamuk bilang apa? Kita berbicara bernahi mungkar bukan dengan urusan dengan apa? Netizen. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kaidah yang berikutnya, as-sabi al-arba'un. Kaidah ke-47. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dalam surat At-Taghabun ayat 11. Artinya, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri hidayah kepada hatinya. Hidayah kepada kolbunya. Baik. Ayat ini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri hidayah kepada hatinya. Ini terkait dengan musibah yang menimpa. Ini terkait dengan musibah ya. Ya, terkait dengan musibah. Terkait sabar dalam musibah. Dalam menghadapi musibah. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kita tuliskan ayatnya secara lengkap ya. Ayat ini sebelumnya apa? Sebelumnya itu kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini ayat lengkapnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Ya. Ini umum sini ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Musibah apapun
yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Kemudian baru selanjutnya, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah beri petunjuk kepadanya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Lihat ayat ini, kembali lagi kita ambil faedah. Di sini Allah mengatakan ma asaba min musibatin, musibah apapun yang menimpa. Ini umum, perhatikan umum. Ya, musibah apapun, terkait ekonomi, terkait harta, terkait musibah dalam keluarga, ya, terkait musibah terhadap anak, terhadap diri sendiri, ya, ya, semua musibah yang menimpa, sehat, ya, pusing, tadinya sehat kemudian menjadi sakit, ya, ini semua musibah, gelisah, ya, semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman, maksudnya apa? Siapa yang beriman? Beriman maksudnya tahu kalau musibah itu, yaitu tahu kalau musibah tersebut dari Allah. Makanya Allah mengatakan di awal ayat, wa ma asaba musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Semua musibah tidak akan terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah. Siapa yang menimpakan musibah tersebut? Allah. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah, ya. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, tahu bahwasanya musibah tersebut dari Allah, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Apa beri petunjuk kepada hatinya? Yaitu dengan dia disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah iman, disabarkan, ditambah iman, tambah keyakinan, ya. Artinya di balik musibah tersebut ternyata ada faedah bagi imannya. Seperti sering dikatakan musibah adalah ujian. Jika seorang lulus maka imannya semakin apa? Bertambah. Ternyata di balik ujian tersebut ada faedah terkait dengan iman seorang, menjadikannya imannya semakin kuat, imannya semakin bertambah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang kita mau bahas ini. Apa bentuk keimanan kita tatkala terkena musibah? Apa yang harus kita renungkan? Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah? Siapa yang beriman kepada Allah tatkala terkena musibah, maka Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Renungan-renungan terkait hal ini. Yang direnungkan ketika terkena musibah. Yang diimani ketika terkena musibah. Baik. Beberapa hal yang perlu kita imani. Yang pertama, iman dengan takdir. Terhadap takdir, semua dari siapa? Semua dari Allah. Di antara iman kita, al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita tahu sebagaimana ketika kita dapat nikmat itu dari Allah, kita dapat musibah pun dari siapa? Allah. Tidak ada bedanya. Jangan ketika dapat kebaikan kita bilang dari Allah, ketika musibah kita bilang bukan dari Allah. Semuanya baik maupun buruk semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentakdirkan itu semua. Tentu kenapanya itu yang harus kita renungkan, ya. Jadi pertama kita renungkan semua takdir baik maupun yang buruk, ya. Baik atau buruk, ya. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita tidak terlalu mencari kambing hitam ketika ada musibah menimpa kita. Makanya yang tahapan kedua, ya, kita meyakini tidak ada musibah kecuali akibat ulah kita sendiri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun keburukan yang menimpamu maka dari dirimu sendiri. Kata Allah, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apapun musibah yang keburukan menimpa engkau maka dari kamu sendiri. Dalam ayat yang lain, "Qul huwa min indi anfusikum." Qul huwa min indi anfusikum.
Semua musibah itu dari diri kalian sendiri, sebab kalian sendiri yang buat kalian terkena musibah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dalam ayat yang lain, "Fabima kasabat aydikum." Kata Allah, tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian sendiri. Nah, dengan demikian ketika terkena musibah, kita tentu mencari sebab apa kok timbul musibah tersebut, tapi kita harus tahu musibah yang terjadi karena andil perbuatan kita. Sehingga kita tidak terlalu mengkambing hitamkan orang lain. Benar ada sebabnya, mungkin gara-gara dia, tapi ini semua kembali ke saya. Maka Allah mentakdirkan dia berbuat zalim kepada saya. Allah mentakdirkan dia menipu saya. Benar dia, tapi semua ini kalau direntetin kembali kepada diri kita. Dengan begitu kita lebih tenang menghadapi, karena kita tahu bahwasanya musibah tersebut bermanfaat bagi kita, mengurangi dosa-dosa kita. Ini faedahnya apa? Faedah mengurangi dosa, menambah derajat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika engkau dizalimi, yang paling utama adalah engkau introspeksi diri. Itu yang paling utama. Pertama, introspeksi diri. Tapi kalau kau tidak introspeksi diri, kau sibuk membalas orang yang berbuat zalim tersebut, maka musibah itu lebih besar. Musibah yang membuat kau tidak ingat dirimu, malah sibuk membalas dendam, itu lebih besar daripada musibah yang menimpamu. Ada orang terkena musibah gara-gara dibohongin orang. Dia terkena musibah dibohongin si fulan. Benar, ini musibah. Apa yang kau lakukan ketika terkena musibah? Segera introspeksi diri. Saya dibohongi dia, pasti saya banyak dosa. Hendaknya istighfar, kembali kepada Allah. Baru dia boleh ngurusin, boleh. Tapi pertama yang kau lakukan harusnya kau introspeksi diri dulu. Tapi ketika kau terkena musibah, kau tidak introspeksi diri, tidak istighfar, tidak membenahi diri, langsung tujuan balas dendam, maka ini musibah melupakan kesalahan dirimu, kata Ibnu Taimiyah, musibah lebih besar daripada musibah pertama. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi lagi kalau nggak paham. Seorang misalnya terkena musibah, dia dibohongi oleh seseorang, si fulan. Si A dibohongi oleh si B. Ketika si A dibohongi oleh si B sehingga uang si A dibawa lari oleh si B, ini musibah. Seorang mukmin menghadapi musibah ini apa harus dia lakukan? Ketika dia terkena musibah, pertama dia introspeksi diri. Tidak mungkin si B bohongin saya, bawa uang saya, kecuali akibat dosa-dosa yang pernah saya lakukan, yang baru atau yang terdahulu, yang mungkin saya masih ingat atau yang sudah saya lupakan. Karena Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, tidak ada keburukan menimpamu kecuali dari dirimu sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Baru setelah itu silakan ngurus si B, enggak apa-apa. Berusaha mengambil harta kembali, mau dilaporkan ke yang berwajib, terserah. Tapi yang pertama harus kau jalani adalah introspeksi diri bahwa ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika kau terkena musibah, kemudian kau sibuk membalas dendam atau mengurusin orang yang menzalimimu dengan melupakan dirimu, kau memandang dirimu masih sempurna, tidak ada kesalahan, ini lebih besar musibah daripada uangmu diambil. Musibah lupa bahwasanya dirimu penuh dengan kesalahan, itu lebih besar daripada musibah uangmu diambil orang lain. Faham? Karena ketika dia tidak merasa dirinya salah, dia tertimpa ujub, dan ujub ini bahaya. Maka terkena musibah, ya sudahlah. Pulang ke rumah diomelin istri, ya sudahlah, banyak dosa. Gimana gak banyak dosa? Dia buka HP, lihat macam-macam, ya. Itu banyak dosa. Banyak dosa. Sholat aja malas-malasan, ya. Baca Quran juga malas-malasan. Bukan menyempatkan waktu baca Quran, kalau ada waktu, kalau sempat. Bukan menyempatkan, tapi apa? Kalau sempat. Kita masih banyak dosa, ya. Oleh karenanya ketika terkena musibah, ya sudahlah. Kita serahkan kepada Allah, segera introspeksi diri, istighfar dan seterusnya. Taib, yang perlu kita imani juga ketika terkena musibah, misalnya di antaranya adalah Allah Maha mengetahui. Di akhir ayat Allah mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Di akhir ayat Allah berfirman Allahu bikulli syai'in alim, yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita tahu yang memberi musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tenang. Tenang karena
yang menimpakan musibah Maha mengetahui. Musibah Maha mengetahui. Dia tidak akan menzalimi. Sehingga tidak akan menzalimi. Yang jadi masalah ketika orang berbuat buruk kepada kita, misalnya, dia tidak tahu kita ini orang baik ya. Sehingga dia berbuat buruk sama kita, dia suudzon sama kita, salah sangka. Itu banyak terjadi di dunia manusia. Dia zalimi kita karena tidak tahu, dia ngata-ngatain karena tidak ngerti. Dia tuduh kita karena dapat berita yang salah. Tapi kalau Allah menimpakan musibah, apakah Allah salah informasi? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah salah informasi. Semua Allah tahu. Kata Allah, "Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Kalau Allah tidak mungkin salah informasi, maka Allah tidak mungkin menzalimi. Oleh karenanya, kalau Allah kasih musibah, kita yakin Allah tahu kita salah. Kemudian Allah tahu kadar kesalahan kita. Allah juga tahu sebesar apa musibah yang Allah timpakan kepada kita, kadar musibah yang Allah timpakan. Allah tahu kadar musibah yang Allah timpakan. Allah tahu juga sampai kapan musibah itu berlanjut. Jadi Allah tahu kadarnya. Ibarat kalau kita, sebagian Ibnu Qayyim menyebutkan, ibarat seperti kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Dokternya ahli, dia tahu kamu sakitnya ini, maka dikasih obat ini, ukurannya sekian, sudah selesai. Kalau kamu hadapi ini dengan baik, dengan tenang, pasti kamu sembuh. Sabar, minum obat sehari 3 kali, jangan berlebihan, jangan kurang, jangan lupa. Karena yang kasih obat adalah ahlinya, paham? Kalau kamu jalani dengan baik, kamu akan sembuh. Nah, demikian juga musibah. Musibah itu sebenarnya apa, teguran atau menghilangkan penyakit yang ada pada diri kita. Seandainya kita tidak dikasih musibah, mungkin kita semakin parah. Kita tidak tegur, mungkin kita semakin apa? Rusak. Ya. Mungkin semakin rusak. Dan banyak orang sadar gara-gara ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ketika itu kita tahu ini kadar yang Allah berikan memang pas, tidak lebih tidak kurang. Karena Dia bikulli syai'in alim. Dia Allah tidak salah kasih musibah. Jangan-jangan Allah salah takdir. Enggak, Allah enggak salah. Allah tahu setiap kita. Allah tahu setiap perbuatan kita. Allah tahu setiap lirikan mata kita. Allah tahu setiap gerak-gerik hati kita. Allah tahu setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat. Ketika Allah berikan musibah, Allah tahu maksiat yang kita lakukan. Dan Allah tahu kadar kesalahan kita. Dan Allah tahu kadar musibah yang Allah berikan kepada kita. Sabar untuk menghadapinya. Ya. Sehingga kita tenang. Kita takut apa? Kalau ada orang berbuat zalim sama kita, wah nanti kita diapain. Ya. Tapi kalau kita tahu ini Allah yang kasih, ya udah kita tinggal introspeksi diri. Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Tinggal kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Ya. Di antaranya yang perlu kita imani bahwasanya selanjut daripada ini, yang keempat, musibah adalah obat dari banyak penyakit. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya kalau seorang tidak pernah terkena musibah, tidak terkena bencana, mungkin dia akan menjadi togo, dia melampaui batas. Mungkin dia sombong, mungkin dia angkuh. Seperti Fir'aun. Fir'aun disebutkan kenapa dia menjadi sombong angkuh, dia hidup lama. Umurnya panjang, kekuasaannya semakin bertambah. Maka dia semakin lupa diri, dia semakin merasa hebat. Ya. Contohnya, kalau kita, misalnya kita buka perusahaan, kita untung terus, sombong atau tidak? Sombong. Tapi kalau sekali-sekali rugi, wah iya memang. Bukan saya jagoan, tapi Allah yang kasih apa? Untung. Tapi kalau kita untung melulu, wah saya memang punya pengalaman, sudah 100 tahun pengalaman. Umur masih 60, bilang pengalaman 100 tahun. Tapi intinya, kalau kita tidak dikasih musibah, kita ditimpa dengan apa? Ujub. Kalau tidak dikasih musibah, lama-lama kita sombong. Sekali-sekali kita ini, sekali-sekali kita ini. Kita sadar bahwasanya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keberhasilan kita dari Allah, bukan dari kita. Kita dikasih musibah, karena kita sadar kita ini manusia. Kita semua berjalan bukan atas kehendak kita, tapi kehendak Rabbul Alamin. Ada yang mengatur alam semesta ini. Sehingga banyak penyakit yang ada dalam diri kita menjadi sembuh tatkala terkena musibah. Kalau bayangkan kalau nggak pernah kena musibah, sombong atau tidak? Sombong.
Antum saja kalau jualan misalnya jualan barang di pasar, untung terus, kira-kira sombong atau tidak? Sombong. Kalau sekali kalah, sekali-sekali rugi, sekali-sekali ditipu, ya memang kita ini siapa sih? Tawakal kita semakin kepada Allah, bukan tawakal kepada kemampuan kita. Ini diantara iman yang kita imani, bahwasanya musibah di balik musibah itu ada fungsinya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yusib minhu, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Allah akan timpakan musibah kepadanya. Mungkin yang perlu kita imani juga bahwasanya demikianlah tabiat kehidupan. Tabiat kehidupan. Tidak ada kehidupan yang menyenangkan terus ya. Kehidupan Allah mengatakan laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Tidak ada orang senang melulu, enggak ada. Dalam dunia ini siapapun kedudukannya, betapapun tinggi jabatannya, dia pasti pernah menangis, dia pasti pernah sedih, dia pasti pernah sakit ya. Dari kecil dia sudah mengalami hal tersebut. Dia kecil sakit, terjatuh. Inilah ditinggal mama menangis, ditinggal bapak menangis, susu terlambat datang nangis. Dari kecil kita sudah mengalami ujian-ujian kehidupan. Yang semuanya enak cuma di surga. Selama masih di dunia, maka demikianlah tabiat kehidupan. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kata-kata ini, dia mengatakan musibah itu seperti cuaca. Cuaca silih berganti. Sekarang kita panas melulu, ya. Panas melulu. Ada suatu saat panas tersebut akan berganti dengan hujan. Ya. Ada musim hujan akan berganti dengan musim panas misalnya. Demikian juga musibah, ya. Kita nangis-nangis tidak nangis melulu, ada saatnya kita berhenti dari tangisan tersebut, ya. Kesedihan tidak menempel terus. Kesedihan tersebut akan berlalu. Kita kehilangan orang yang kita cintai. Benar sedih, menangis tapi akan hilang. Yang penting kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu musibah adalah istilahnya apa? Kalau bahasa kita tabiat kehidupan, konsekuensi kehidupan, itulah konsekuensi kehidupan. Kalau hidup pasti terkena apa? Musibah. Kalau enggak bikin kena musibah enggak usah hidup. Kalau hidup ibarat orang, "Ustaz, saya diomelin istri." Kalau kamu diomelin istri adalah konsekuensi pernikahan. Kalau kamu tidak mau diomelin istri, enggak usah nikah. Kalau nikah pasti diomelin apa? Istri. Ada enggak yang enggak pernah diomelin istri? Ada, belum nikah. Ya, emang belum nikah. Belum nikah. Kecuali istrinya seperti Khadijah. Seperti apa? Khadijah radhiyallahu anha enggak pernah ngomel. Siapa istri kayak Khadijah? Istrinya Khadijah, suaminya Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang istrinya genderuwo, suaminya Fir'aun. Repot. Oleh karenanya itu tabiat kehidupan. Kalau mau nikah ya siap menghadapi lika-liku rumah tangga. Ya diomelin istri biasalah ya. Mau dagang, yang namanya dagang pasti naik turun, untung kadang rugi. Mau dakwah ya pasti dicaci maki. Pingin dakwah enggak pernah dicaci maki, enggak usah berdakwah ya. Enggak usah berdakwah. Dakwah ya pasti dicaci maki, ada yang suka, ada yang enggak suka. Biasa. Kalau enggak usah. Pingin hidup pasti diuji. Mau hidup tidak diuji, enggak ada hidup tanpa ujian. Kalau enggak pingin hidup tanpa ujian, ya sudah, mati aja ya. Mati aja ya. Mati pun diuji langsung di alam barzah. Lihat orang banyak kan tidak pingin diuji, maka dia bunuh diri kan karena tidak kuat dengan apa? Ujian. Dia sangka kalau bunuh diri kemudian selesai urusan. Tidak, padahal itu masuk urusan yang lebih berat. Diuji dengan ujian yang lebih apa? Lebih berat. Ini tabiat kehidupan. Dan ini harus kita tanamkan buat diri kita, bukan cuma diri kita sendiri, kepada anak-anak. Ada kawan telepon saya, "Ustaz, ini anak saya dibully sama teman-teman. Gimana kalau saya pindah sekolah?" Saya bilang, "Enggak usah. Di sekolah manapun pasti ada bullying, ya. Sabar aja, ya. Kalau mau sekolah ya siap dia, Pak. Siap dibully. Kalau enggak mau ya homeschooling. Homeschooling pun dibully sama ya homeschooling, nanti dibully juga. Tidak. Kalau enggak ingin dibully enggak usah apa? Sekolah. Itu pun dibully sama yang sekolah. Ya apa, sudah besar enggak sekolah, sama aja. Oleh karenanya demikianlah tabiat kehidupan, namanya pasti ada ujian. Nah, ini kita kalau kita imani. Makanya kata Alqamah, "Wa rajul usiba bi musibatin faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim." Alqamah rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali izin Allah. "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Hati ini butuh petunjuk.
Makanya di antara doa Nabi, wahdi qalbi, ya Allah berilah petunjuk kepada hatiku. Hati kita butuh apa? Petunjuk. Kata Alqamah, rajulun usiba bi musibah atau asabahu musibah. Ada seorang terkena musibah. Apa yang dilakukan? Faya'lamu annaha min indillah. Maka dia tahu musibah ini dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Meskipun ada sebabnya tentu musibah tersebut, sebab inilah sebab anu, tapi dia tahu ini musibah dari siapa? Allah. Fayarda, maka dia ridha dengan musibah tersebut, wa yusallim, dan dia tawakal kepada Allah. Itu yang harus dilakukan oleh seorang. Dia tahu ini yang kasih musibah Allah. Allah tidak mungkin salah, Allah tidak mungkin zalim. Allah kasih obat sesuai dengan kadar yang seharusnya. Ada saatnya musibah tersebut akan berganti dengan apa? Kebaikan dan seterusnya. Jika dia tanamkan dalam hatinya iman tersebut, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bissawab.